kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu absen dulu ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke. Yang pertama ada Bagus hadir. Oh ya, terima kasih. Yang kedua ada Nia. Oh ya, Nia hadir. Ya, terima kasih. Yang ketiga ada Ayu hadir. Oh ya, terima kasih ya. Yang keempat ada Zulfa hadir. Oh ya, terima kasih. Hadir semuanya ya anak-anak. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas bab baru setelah kemarin kita melaksanakan ujian semester 1. Pada bab ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan yang akan kita capai pada hari ini, yaitu setelah mengamati, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasi, dan menanyakan, anak-anak diharapkan mampu memahami proses pemilihan Khulafaur Rasyidin dan mampu menjelaskan biografi Khulafaur Rasyidin secara jelas. Nah, sekarang anak-anak coba simak materi yang Ibu berikan tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Berikut penjelasan tentang materi kita hari ini. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama kita akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Biografi Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar lahir pada 572 Masehi di Mekah. Tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad lahir. Karena kedekatan umur inilah Abu Bakar sejak kecil bersahabat dengan Nabi. Persahabatan keduanya tak terpisahkan. Bahkan persahabatan keduanya bertambah erat ketika sama-sama berjuang menegakkan agama Allah. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Setelah masuk Islam, Nabi menggantinya nama menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun orang-orang memanggilnya Abu Bakar. Nama ini diberikan karena ia adalah orang yang paling dini memeluk Islam. Selain itu, Abu Bakar seringkali dipanggil Atik atau yang tampan karena ketampanan wajahnya. Sementara Nabi memberikan gelar Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq dikarenakan dia telah membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi ketika banyak penduduk Mekah yang mengingkarinya. Yang selanjutnya proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin dihadapkan sesuatu masalah yang berat karena sebelum Nabi meninggal tidak meninggalkan pesan apa-apa dan siapa yang akan menggantikan sebagai pemimpinan umat. Di tengah kekosongan pimpinan tersebut, ada golongan sahabat dari Ansor yang berkumpul di tempat Saqifah Bani Sa'idah. Pertemuan golongan Ansor di Saqifah Bani Sa'idah tersebut dipimpin seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Pada waktu Sa'ad bin Ubadah mengajukan wacana dan gagasan tentang siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin sebagai pengganti Rasulullah, ia menyatakan bahwa kaum Ansor-lah yang pantas memimpin kaum muslimin. Namun, kaum Muhajirin yang diwakili Abu Bakar menolaknya dengan tegas membaiat Sa'ad bin Ubadah.
Abu Bakar mengatakan pada golongan Ansor bahwa jabatan khalifah sebaiknya diserahkan kepada kaum Muhajirin karena merekalah yang lebih dulu memeluk agama Islam. Dengan usulan Abu Bakar, golongan Ansor tidak dapat membantah usulannya. Karena kaum Ansor menyadari dan ingat bagaimana keadaan mereka sebelum Nabi dan para sahabatnya dari Mekah mengajak masuk Islam. Kemudian, Abu Bakar menunjuk 2 orang muhajirin yang sangat dekat dengan Nabi agar mereka memilih salah satu di antaranya, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Namun, sebelum kaum Ansor merespon usulan Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidillah menolaknya, dan keduanya menunjuk dan memilih Abu Bakar dengan mengangkat tangan Abu Bakar lalu membaiatnya. Demikianlah proses terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yaitu putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi. Memasuki usia remaja, Umar mengembalakan unta ayahnya di pinggiran kota Mekah. Selain itu, Umar sangat gigih dalam membela agama nenek moyangnya. Maka ketika Rasulullah mulai mendakwakan Islam, Umar merupakan seorang yang sangat memusuhi Rasulullah. Pada waktu masa awal dakwah Islam di Mekah, bersama Abu Jahal, Umar merupakan tokoh Quraisy yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin karena kekejaman dan permusuhannya terhadap Islam. Karena keduanya sangat berbahaya, maka Rasulullah berdoa kepada Allah agar salah satu dari mereka masuk Islam. Dan doa Nabi terkabul dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam. Keislaman Umar terbukti membawa kemajuan pesat bagi agama Islam. Kaum muslimin menjadi berani terang-terangan melakukan sholat dan tawaf. Umar juga tidak takut kepada Abu Jahal, pamannya sendiri, yang merupakan seseorang yang paling membenci Islam. Ia menemui Abu Jahal dan terang-terangan mengaku telah memeluk agama Islam. Karena ketegasannya itu, Umar mendapat julukan Al-Faruq, yang berarti pembeda antara yang baik dan buruk. Yang selanjutnya, proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan Muslim sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk satu orang penggantinya. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Pandangannya yang jauh membuat Abu Bakar yakin bahwa Umarlah pemimpin yang tepat untuk menggantikannya. Namun, sebelum menentukan orang yang akan menjadi penggantinya, Abu Bakar meminta penilaian dari para sahabat besar mengenai Umar. Ia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Asid bin Hudair, Sa'id bin Zaid, serta para sahabat lainnya. Pada umumnya, para sahabat itu memuji dan menyanjung Umar. Setelah semuanya sepakat mengenai Umar, Khalifah Abu Bakar lantas memanggil Utsman. Kepada Utsman, Abu Bakar mendikte sebuah teks perintah untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya dan kemudian dibaiatnya. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Biografi Utsman bin Affan. Pada usia remaja, Utsman sudah mulai menjalankan usaha dagangnya ke berbagai negeri. Abu Bakar merupakan salah satu sahabat Nabi dan sebagai teman dagang Utsman bin Affan. Lewat Abu Bakar inilah Utsman bin Affan masuk Islam. Tidak berapa lama, Utsman menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah. Selain sifatnya lemah lembut dan tutur katanya halus, Utsman merupakan seorang laki-laki yang pemalu. Karena kelembutannya, banyak orang mencintai Utsman. Karena pemalu, Utsman juga disegani dan dihormati banyak orang.
Sejak masuk Islam, Utsman tidak bisa dipisahkan dari perjuangan menegakkan agama Islam. Di hadapan Rasulullah, Utsman mempunyai kedudukan mulia. Nabi sangat mengagumi ketampanan Utsman dan kemuliaan budi pekertinya. Karena itulah setelah Ruqayyah wafat, Nabi menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum yang merupakan salah satu putri Rasulullah. Pernikahan dengan dua putri Nabi inilah yang menjadikan Utsman dijuluki Dzun Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Yang selanjutnya, proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Utsman bin Affan. Sebelum menjadi khalifah, Utsman adalah seorang yang dermawan. Ketika menjadi khalifah, kedermawanan Utsman tidak lantas berkurang. Ia tetap menjadi dermawan seperti sebelum menjadi khalifah, bahkan menjadi lebih dermawan. Dia menaikkan tunjangan untuk kaum muslimin demi kesejahteraan mereka. Harta kekayaannya berupa jizyah dan harta rampasan perang yang didapat dari daerah taklukan, yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin. Selain dermawan, Utsman juga seorang yang lemah lembut. Meskipun demikian, Khalifah Utsman juga seorang yang teguh hati. Yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Makkah sekitar tahun 600 Masehi. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib hidup serumah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi tentu saja ingat bahwa dia pernah diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ketika dalam asuhan sepupunya inilah Ali mendapat cahaya kebenaran, yaitu agama Islam. Tanpa ragu sedikit pun ia memutuskan untuk menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Di bawah asuhan Rasulullah SAW, Ali tumbuh berkembang. Segala kebaikan perilaku diajarkan oleh Nabi. Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas, pemberani, tegas, juga lembut hati, dan sangat pemurah. Yang selanjutnya, proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada saat kaum pemberontak mengepung rumah Khalifah Utsman, Ali mengutus dua putra lelakinya yang bernama Hasan dan Husain untuk ikut melindungi Khalifah Utsman. Namun hal itu tak mampu mencegah bencana yang menimpa Khalifah Utsman dan juga kaum muslimin. Utsman terbunuh secara keji pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah ingin membaiat Ali sebagai khalifah. Namun Ali belum mengambil tindakan apapun. Setelah terus-menerus didesak, akhirnya Ali bersedia dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi. Bertempat di Masjid Nabawi. Hal ini menyebabkan semakin banyak dukungan yang mengalir, sehingga semakin mantap saja ia mengemban jabatan sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib adalah seorang perwira yang tangkas, cerdas, tegas, teguh pendirian, dan pemberani. Tak ada yang meragukan keperwiraannya, sehingga ia mendapat julukan Asadullah, yang artinya singa Allah. Nah, setelah mendengarkan penjelasan yang Ibu berikan hari ini, anak-anak membagi ke 4 kelompok ya. Kelompok pertama nanti membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua membahas Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat, kelompok keempat nanti membahas Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang anak-anak silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Ibu tunggu 5 menit untuk bergabung ke kelompoknya. Silahkan. Nah, sudah ya anak-anak. Sekarang waktunya anak-anak mendiskusikan tentang Khulafaur Rasyidin yang sudah Ibu bagi tadi. Silakan didiskusikan, Ibu beri waktu 15 menit.
Kemudian setelah 15 menit nanti Ibu akan memanggil satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Paham ya? Sudah paham semuanya? Oke, nah baik sekali. Sekarang dimulai diskusinya. Silakan. Nah, sudah ya diskusi pada hari ini. Sekarang untuk mempresentasikan ke depan, Ibu panggil kelompok 1. Ayo, siapa yang berani? Sudah Ibu tunjuk saja. Kamu nih ya, ayo sekarang maju ke depan mewakili kelompok 1. Yang selanjutnya kelompok 2 Ibu panggil saja ya, biar tidak lama-lama. Oke, yang kedua, kelompok kedua yaitu Bagus. Ayo silakan maju ke depan. Dan yang selanjutnya kelompok 3 yaitu siapa ya yang maju? Oke, Yulfa silakan maju ke depan. Nah sekarang kelompok 4 ya yang maju ke depan. Siapa? Ayo yang maju ke depan mewakili kelompok 4. Nah, Ibu tunjuk saja ya. Oh ya, Ayu saja yang maju ke depan ya. Nah, silahkan maju ke depan. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, benar sekali. Yang pertama, Abu Bakar adalah seorang figur pemimpin yang memiliki jiwa bersih, jujur, dan sangat demokratis. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang pemberani terhadap sesuatu yang benar, tegas menghadapi kebatilan, dan pandai berdiplomasi. Dan yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang pemimpin yang berjuang meneruskan perjuangan khalifah pendahulunya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemimpin yang alim, gagah berani, tangkas, dan pandai bermain pedang. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kerjakan halaman 84 di buku tulis kalian. Kemudian besok minggu depan dikumpulkan sebagai tugas harian kalian. Sudah paham ya semuanya? Oke, nah sekarang sudah selesai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.